Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji beda pengaruh rata perlakuan. Dalam hal ini adalah uji beda nyata jujur. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwasanya uji beda ini, uji lanjut ini adalah penting dilakukan untuk melihat atau untuk merekomendasikan ya dari penelitian yang sudah kita lakukan, apakah yang berpengaruh itu baik, positif atau negatif. Beda nyata jujur, honestly significant different atau HSD. Ada juga yang menyebutnya honestly significant different test atau honestly significant different method. Itu merupakan suatu prosedur uji lanjutan yang dikembangkan oleh Taki. Prinsipnya uji ini sama dengan BNT, kecuali tabel yang digunakan bukan tabel T, tapi tabel Q atau tabel Q ya, Q Taki. BNJ itu rumusnya T alpha, P DBG dikali SY. SY rata-rata. Ya, ini rata-rata ya garisnya. Kemudian SY itu sama dengan akar KTG dibagi R. Ini dibagi dulu baru diakarkan. Jadi KTG dibagi R dulu baru hasilnya diakarkan. T alpha itu nilai tabel Q dengan nilai alpha tertentu, misalnya 5% atau 1%. P adalah jumlah perlakuan. DBG derajat bebas galak. Kalau di tabel itu dilambangkan dengan P Rumawi. Ini penting untuk melihat tabel. Kemudian banyaknya ulangan R. Nah, ini kita sudah pernah melakukan pembahasan tentang ini waktu di rancangan acak kelompok. Kita ambil contoh, ini sekedar contoh pengaruh pupuk X terhadap produksi tanaman Y. Penelitian dilakukan dengan rancangan acak kelompok, 7 perlakuan, 3 ulangan. Perlakuannya seperti yang tertulis di depan. Ini ada 0, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 gram itu takaran pupuknya. Ini contoh. Ini hanya sekedar contoh. Ada 21 unit percobaan. Kemudian parameternya adalah berat buah setelah dari hasil panen D hari atau D bulan. Langkah-langkah ini sudah saya sampaikan sewaktu kita menjelaskan rancangan acak kelompok, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Tabel hasil datanya dari satu kali panen itu adalah ini. Ya, data ini sekedar contoh ya dari rata hasil panen ada 0,80, 1,33 sampai 1,72 dan rata umumnya 1,43. Nah, analisis ragamnya ini juga sudah didapatkan, ada 4,2,88. JKT sudah didapatkan, tidak usah dijelaskan lagi. Yang paling penting ini adalah di hasil analisis ragam. Karena yang sebelumnya sudah dijelaskan waktu RAK ya, rancangan acak kelompok atau RAK. Nah, ini didapatkan F hitung 2,70 dan inilah mengapa kita melakukan uji beda itu dengan BNJ, karena F hitung dari perlakuan besar dari F tabel. Nah, BNJ yang rumusnya ada tadi Q alpha P DBG kali SY itu, ini kita coba masukkan, kita dapatkan BNJ-nya itu berapa. T alpha, P DBG itu Q alpha 0,05, perlakuan ada 7, kemudian derajat bebas galatnya atau sisanya ada 12. Itu dapatnya dari tabel Q adalah, kita lihat tabel Q, 4,95 dikali 0,02. Ya, 0,22 itu hasil kali dari KTG dibagi R. Diakarkan dapat 0,02. Hasilnya adalah BNJ-nya 0,09. Ya, BNJ-nya 0,9. Inilah angka yang akan menjadi pembanding dengan selisih rata perlakuan dari setiap perlakuan. Kemudian rata perlakuan dan notasi ini langsung saja kita urutkan tanpa pakai
tabel pembanding satu-satu. Sewaktu BNT itu sudah saya jelaskan pakai tabel pembanding satu-satu. Dan ini kita langsung dengan hasil dari rekap hasil langsungnya, ya, tidak pakai tabel satu-satu. Itu kita urutkan hasil perlakuan itu, kebetulan urut A, B, C, D dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ya, urut A, B, C, D, E, F, G sesuai dengan perlakuan awal. Nilai BNJ-nya 0,09 yang sudah kita dapatkan tadi, 0,09. Ini dia, ya. Kemudian notasinya adalah selisih A, rata A dengan B itu berbeda dia. Nah, lebih besar dari 0,09. Jadi selisih dua perlakuan yang dibandingkan, kalau dia lebih besar dari 0,09, maka notasinya beda. Kalau notasinya sama berarti lebih kecil. Ini 1,33 dengan 1,36 itu kan 0,03. Lebih kecil dari 0,09. Maka notasi sama. Maka hasilnya itu ada 1, 2, 3, 4 kelompok dari 7 perlakuan. A tersendiri, yang rata-rata paling rendah. B dan C sama. Maknanya apa B dan C sama itu? Jadi balik ke perlakuan kita, B dan C sama itu. Ini dia. Penggunaan pupuk yang 10 dan 15 gram itu hasilnya sama. Ya, itu maksudnya, maknanya. Jadi untuk apa pakai pupuk 15? Pakai 10 sajalah, kan hemat biaya. Karena hasil dari pupuk 10 gram dengan 15 gram itu hasilnya sama. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kita balik lagi ke penjelasan mengenai interpretasi hasil dari notasi. Begitu juga D dengan E. D dengan E sama. F dengan G sama. Jadi berat buah perlakuan B dan C sama. D dan E sama. F dan G sama. Jadi penggunaan pupuk 10 dan 15 sama, 20 dan 25 sama, 30 dan 35 sama. Ini dia nih, 30 dan 35 sama. Jadi kalau begitu tidak perlu pupuk terlalu banyak. Jadi yang direkomendasikan adalah F. Ya. Yang direkomendasikan adalah F. Ya. Ya, jadi untuk nilai yang paling tinggi, karena F dengan E ke bawah itu sudah berbeda. Ya. Seperti itu. Nah, ini perlu cermat dalam menyikapi hasil, menginterpretasikan hasil notasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.